Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami mengenai logika predikat. Berikut ini adalah hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Langsung saja kita akan melihat ke bagian pendahuluan dari makalah kami. Yang pertama, latar belakang. Kita mengetahui bahwa logika adalah suatu ilmu yang terus berkembang dari masa ke masa. Dan kita juga lihat dari logika tradisional bagaimana ia berkembang sampai ke logika simbolik atau logika modern. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat topik logika predikat. Dan juga kita mengetahui bahwa logika manusia itu begitu terbatas dan tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya kita tidak bersandar sepenuhnya pada rasio ini. Tetapi sebagai ciptaan Allah, kita juga mengetahui bahwa kebenaran Allah itu sempurna, sehingga kita perlu untuk mengejar hikmatnya. Sehingga harapan penulis pada penulisan paper ini adalah agar kita semua tidak hanya berhenti pada ranah kognitif, tetapi boleh mengejar hikmat itu. Ini juga adalah rumusan dan tujuan penulisan makalah, yaitu mengenal kalimat terbuka, kuantum universal, eksistensial, logika predikat itu sendiri, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dan enduring understanding dari materi kami. Terdapat 3 konsep yang kami pilih. Yang pertama adalah logika, kedua sistem, dan yang ketiga adalah teori. Sedangkan enduring understanding yang kami turunkan dari konsep kami, yang pertama adalah manusia dianugerahi oleh Allah logika untuk dapat berpikir. Yang kedua adalah logika merupakan sistem berpikir yang melibatkan akal dan pikiran manusia. Yang ketiga adalah teori logika membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kita akan membahas di dalam matematika, logika matematika, lebih membahas mengenai kalimat terbuka. Menurut Nafi'i, dia mengatakan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Dan kalimat terbuka ini memiliki ciri, ada 2 ciri. Menurut Nafi'i, yang pertama, kalimat terbuka itu memiliki suatu variabel atau peubah, di mana dia ini bisa dilambangkan simbol atau abjad dan masih belum diketahui maknanya apa. Ciri yang kedua, kalimat tersebut masih belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Di sini kami punya 3 contoh. 3 contoh ini merupakan kalimat terbuka karena dia memenuhi 2 ciri. Yang pertama, memiliki peubah atau variabel yang belum diketahui maknanya apa. X, Y, dan Z ini masih belum diketahui maknanya apa. Dan ciri yang kedua, masih belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang logika predikat. Logika predikat ini memiliki arti yang begitu canggih yang menggunakan seluruh konsep dan kaidah proposisi yang sama. Logika predikat ini juga sering disebut dengan kalkulus predikat, dikarenakan memungkinkan kita untuk memecahkan pernyataan ke dalam bagian objek atau ke dalam bentuk objek. Nah, logika predikat ini juga memperhatikan suatu struktur pernyataan anatomiknya seperti subjek dan predikat. Berdasarkan subjeknya, logika predikat ini dibagi menjadi 2, yaitu logika order pertama, di mana untuk subjek kalimat yang berupa objek tunggal. Kemudian logika order kedua untuk subjek kalimat yang berupa predikat lain. Kemudian predikat berupa kata kerja atau bagian kata kerja. Contohnya, misalkan proposisi Budi suka Nina, maka kalkulus predikatnya suka, Budi, Nina. Predikat juga dapat dimodelkan sebagai fungsi P dalam kurung titik dari objek ke proposisi. Contohnya, PX sama dengan X sedang bermain, di mana X ini menunjukkan sembarang objek. Kemudian simbol-simbol yang sering digunakan dalam logika predikat. Pertama, variabel huruf kecil. Biasanya ini menunjukkan objek atau entitasnya. Kemudian huruf kapital. Biasanya ini menunjukkan predikat atau fungsi proposisi. Jika X punya sifat di P, maka ditulis PX. Nah, jika X dan Y punya sifat di Q, maka ditulis Q dalam kurung XY. Predikat P pada objek X merupakan sebuah proposisi PX. Akan tetapi, predikat bukan sebuah proposisi. Contohnya, jika PX sama dengan X adalah bilangan ganjil, maka P5 adalah proposisi dari 5 adalah bilangan ganjil.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat berkuantor. Kuantor adalah suatu ucapan yang didudukkan pada kalimat terbuka sedemikian sehingga mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, ada dua macam kuantor ya. Yang pertama, kuantor universal dan yang kedua adalah kuantor eksistensial. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kuantor universal. Nah, simbol dari kuantor universal itu seperti huruf A yang terbalik. Nah, simbol pernyataan kuantor universal adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Simbol pernyataan itu bisa dibaca dengan semua X berlaku PX, bisa juga setiap X berlaku PX, dan juga bisa dibaca dengan sebarang X berlaku PX. Nah, pernyataan semua X berlaku PX bernilai benar jika dan hanya jika PX benar untuk semua PX dalam semestanya, dan juga bisa bernilai salah jika ada X yang menyebabkan PX salah. Nah, untuk contoh soal nomor 1, misalkan himpunan A memiliki anggota 2, 3, dan 4. Nah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan semua X elemen himpunan A memenuhi X tambah 3 lebih kecil dari 10. Nah, berikut penyelesaiannya kita dapat lihat bahwa semua X elemen A memenuhi X tambah 3 lebih kecil dari 10 bernilai benar karena setiap bilangan pada himpunan A memenuhi X tambah 3 lebih kecil dari 10. Nah, untuk contoh soal nomor 2, tentukanlah nilai kebenaran dari pernyataan semua X di mana X lebih besar sama dengan 1, X elemen bilangan real memenuhi persamaan akar dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih kecil dari X tambah 2. Nah, teman-teman bisa lihat penyelesaiannya, lalu juga nanti ada syarat akar, sehingga nanti didapati himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, dari himpunan penyelesaian ini dapat kita lihat bahwa semua bilangan real X yang lebih besar sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaian ini. Oleh karena itu, pernyataan pada soal nomor 2 ini bernilai benar. Selanjutnya adalah kuantor eksistensial, di mana kuantor ini menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semestanya paling sedikit ada satu objek atau lebih yang mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Kuantor eksistensial ini dinyatakan dengan huruf E yang terbalik, huruf kapital E yang terbalik dibaca ada, beberapa, tidak semua, terdapat paling sedikit satu. Nah, contoh soal kuantor eksistensial yang pertama diketahui kalimat terbuka X kuadrat sama dengan 9. Tentukan pernyataan kuantor eksistensial serta nilai kebenarannya jika himpunan semestanya adalah semua bilangan real. Nah, penyelesaiannya, kuantor eksistensialnya menjadi terdapat paling sedikit satu dari X anggota bilangan real, maka X kuadrat sama dengan 9 dan memiliki nilai kebenaran benar karena didapatkan nilai X real yang memenuhi X kuadrat sama dengan 9, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Selanjutnya adalah negasi kalimat berkuantor. Secara umum, ingkaran dari kalimat berkuantor yang pertama, kalimat semua X bersifat PX memiliki ingkaran ada X yang tidak bersifat PX, dan kalimat ada X yang bersifat QX memiliki ingkaran semua X tidak bersifat QX. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan negasi dan nilai kebenaran dari pernyataan kuantor berikut ini. Tiada kucing yang mirip dengan anjing. Teman-teman dapat melihat langkah penyelesaiannya sehingga didapatkan bahwa negasi dari pernyataan tersebut adalah ada kucing yang mirip dengan anjing dan memiliki nilai kebenaran salah karena pada faktanya memang tidak ada kucing yang mirip dengan anjing. Nah, contoh soal yang kedua, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Beberapa bilangan asli adalah bilangan rasional. Nah, teman-teman dapat melihat kembali langkah-langkah penyelesaiannya sehingga didapatkan bahwa negasi dari pernyataan tersebut adalah semua bilangan asli adalah bukan bilangan rasional. Aplikasi dan manfaat. Yang pertama adalah kalimat terbuka, di mana kalimat terbuka sering digunakan dalam operasi perhitungan yang melibatkan adanya variabel. Misalnya dalam SPLDP matematika, perhitungan kecepatan-percepatan fisika, dan juga perhitungan laju reaksi kimia. Yang kedua adalah kuantor universal yang diaplikasikan pada sistem komputer dengan memanfaatkan method of exhaustion. Yang ketiga adalah kuantor eksistensial yang diaplikasikan bersama logika lainnya dalam ilmu komputer, terutama dalam bahasa pemrograman. Yang keempat adalah logika predikat yang diaplikasikan dalam software engineering untuk dunia industri. Dari keempat aplikasi ini, dapat kita lihat dengan jelas bahwa manfaat logika merujuk kepada dunia komputer, terutama dalam bahasa pemrograman, basis data, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan bidang industri lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.